Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak 17 kali sehari semalam minimal kita memohon, munajat, meminta kepada Allah untuk ditunjukkan. Di dalam surat Al-Fatihah kita selalu memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Pertanyaannya, jalan yang lurus yang seperti apa? Hadza syiratal mustaqim. Hadza syiratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Apa itu? Al-Islam, yang dari Al-Quran, dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itulah jalan yang lurus. Kemudian Allah menyampaikan dan melanjutkan, apa jalan yang lurus itu? Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan para rasul, jalannya para sahabat, jalannya para khulafaur rasyidin, jalannya para orang-orang soleh, para ulama, para waliullah. Itulah jalan yang lurus, jalan yang membahagiakan di dunia sampai kita dikumpulkan di surga kelak. Itulah jalan yang lurus, sahabatku. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang zalim, bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat itu? Orang-orang yang musyrik, yang mempersekutukan Allah. Kaum Yahudi, kaum Nasoro. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam umul kitab induknya Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang kita ingin harus capai kecuali kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang sementara boleh kita capai, boleh kita kejar, tetapi kebahagiaan yang hakiki jangan sampai kita lalaikan, yaitu kebahagiaan yang abadi, yang hakiki, yang indah, yang luar biasa nikmatnya, yaitu kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah di surganya, di jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada penyakit, tidak ada disakiti, tidak ada mendolimi, tidak ada, sahabat. Tidak ada ujian lagi di sana, tidak ada. Sudah selesai ujiannya di universitas kehidupan ini. Inilah ujian selama kita hidup, diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lalai dari Allah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jauh dari Allah, kufur, maka itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azab yang kecil. Kalau di dunia ini azabnya kecil. Tsunami itu azab kecil dibandingkan azabnya di neraka jahanam. Banjir, longsor itu azab yang kecil dibandingkan azab di kubur. Banjir bandang itu azab yang kecil dibandingkan dengan ketika diazab di yaumil mahsyar nanti, ya sahabatku yang mulia. Oleh sebab itu, sahabatku, kita dari hari ke hari usia terus berlalu, angkanya semakin bertambah, tapi sesungguhnya kita sedang melewati lorong waktu yang dituju jelas, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang abadi, yang indah, yang nyaman. Kita berjumpa lagi dengan orang-orang yang kita cintai, dengan kakek nenek moyang kita, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita yang penting punya iman. Maka kita akan dipertemukan lagi di surga kelak. Maka dari itu, kita sekarang cari sebanyak-banyaknya saudara, teman, sahabat yang sejati, bukan sahabat yang untuk di dunia saja. Kita berusaha mencari teman, mencari sahabat dalam berusaha, dalam berbisnis, berdagang, sekolah, kuliah, dimanapun kita cari. Tambah terus saudara kita, tambah terus teman kita, sahabat kita, tetapi sahabat saudara yang sejati. Siapa dia sahabat sejati itu? Sahabat yang berani
mengajak kita kepada kebenaran, sahabat yang berani menampar kita pada saat kita berbuat maksiat, belok dari Allah, berani dia memarahi kita. Itulah adalah sahabat yang sejati, sahabat yang penuh cinta kasih sayang. Cintanya bukan di dunia saja, tapi cintanya sampai di akhirat kelak. Cari kita suami, cari oleh kita istri, yang istri dan suami itu bisa sampai abadi di surga kelak. Siapa suami yang atau istri yang abadi, yang hakiki? Suami dan istri yang ketika suaminya jauh dari Allah, tidak melakukan sholat, maka berani menyiramnya dengan air, maka berani memarahinya, mengingatkannya. Dan suami yang hakiki, idaman cita-cita seluruh wanita, adalah suami yang siap mengajak istrinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencegah istrinya bagaimana supaya Allah tidak murka kepadanya. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita sekarang punya suami, punya istri, punya pendamping hidup, tetapi tidak seperti itu? Berarti jadikan diri kita yang seperti itu. Kalau suami kita belum baik sesuai dengan anjuran Allah dan Rasulnya, ya kita sebagai istri yang mengingatkan beliau, jadi pahala buat kita, sahabat. Kemudian, wah, istri saya belum seperti itu, belum baik, belum mau menyampaikan kebenaran, mengajak kebaikan, kemudian mencegah dari kemungkaran kepadaku, kata seorang suami. Berarti kitalah sebagai suami yang menjadi suami yang abadi, suami yang sejati, suami yang hakiki. Begitupun orang tua ke anak, anak ke orang tua, teman ke teman, saudara atau ke mitra bisnisnya. Itu mitra bisnis yang abadi adalah bukan saja menghantarkan sahabat-sahabat menuju kepada banyaknya harta, bukan hanya itu, tetapi mitra bisnis yang sejati adalah mitra bisnis yang senantiasa bagaimana mengingatkan dan mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya berbisnisnya dengan Allah, supaya setiap melakukan bisnisnya senantiasa menjadi amal soleh, amal kebaikan buat kita. Itulah mitra bisnis yang sejati, mitra bisnis yang kelak ingin disatukan di surganya kelak. Bagaimana kita dengan saudara, dengan sahabat, dengan teman, dengan orang yang baru dikenal, banyak kita sahabat, teman yang bisa menjadikan kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, ada teman, ada saudara, mitra bisnis ataupun siapapun dia, ketika melihat kita lalai sholat, dibiarkannya kita melakukan maksiat dan kedurjanaan, dibiarkannya kita, tidak peduli. Yang penting kita dapat harta yang banyak. Itu bukan teman sejati, itu bukan sahabat sejati, itu bukan saudara yang hakiki, bukan. Itu bukan mitra bisnis yang hakiki, bukan. Itu akan mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Tetapi jadikan, kalau mitra-mitra kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita belum bisa berbuat kayak gitu, minimal kita jadikan diri kita sebagai sahabat sejati buat mereka, sahabat. Yuk, saya Bruder sedang belajar, sedang berlatih. Mudah-mudahan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa merubah diri kita menjadi lebih baik dan menjadi saudara, sahabat sejati bagi orang-orang sekitar kita. Tidak usah mengharap orang lain menjadi sahabat sejati kita, tetapi jadikan diri kita menjadi sahabat sejati mereka, maka Allah akan menjadikan orang-orang sekitar kita menjadi sahabat sejati kita. Minimal itu pendamping hidup kita. Jangan ingin merubah pendamping hidup kita menjadi sahabat sejati, tetapi rubahlah diri kita menjadi pendamping dia yang sejati sampai akhirat kelak. Jadi surat Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Maka setiap kita ada keinginan, setiap kita ada permintaan, membaca surat Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan, Rabb, pengatur seluruh alam semesta alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami bersujud, menyembah, dan hanya kepadamu hamba minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan hamba ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang Kau nistakan, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, bukan jalan orang-orang yang zalim, yang sesat, yang musyrik. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Engkau mengabulkan doa-doa kami. Itulah yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam setiap hajat kita. Sahabat-sahabat, kita semuanya sama-sama sedang diuji oleh Allah, sama-sama dihidupkan oleh Allah, sama-sama diurus oleh Allah, sama-sama dibolak-balikkan hati kita, pikiran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yuk kita pikirkan, renungkan sesuatu yang akan menjadi bekal kita nanti di kehidupan yang panjang tanpa batas. Kehidupan dunia ada batas, kehidupan akhirat tanpa batas dan tanpa ada larangan sedikit pun apapun, diperbolehkan di surga tersebut. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sangat rugi kalau kita sehari-hari hanya memikirkan seseorang yang membuat kita rumit, yang membuat kita pusing, ya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokuskan diri kita supaya lebih baik, fokuskan kita sholawat perbanyak, fokuskan kita istighfar banyakin, fokuskan kita memperbaiki sholat kita. Udah, kemudian kita ikhtiar maksimal, berdagang, berjualan, berbisnis, bekerja, lakukan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah mencintai kita. Mudah-mudahan Allah mencintai kita, Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan, semua kebaikan dari Allah, yang kesalahan dari saya pribadi. Mohon maaf apabila ada mohon maaf segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.